Horas, 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 Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah ya. Kita miris sekali ya, sedih lihat bagaimana pengawasan Komisi 3 DPR ini terhadap lembaga-lembaga yang super body ya, bisa memutuskan perkara ya, khususnya Mahkamah Agung ini ya, menentukan nasib rakyat, tetapi pengawasannya itu seolah-olah mereka pasrah sekali terhadap apa yang terjadi di Republik ini ya. Padahal mereka adalah wakil rakyat ya. Kita pilih untuk mewakili suara kita. Tetapi kalau mereka sendiri ternyata seperti pasrah menghadapi Mahkamah Agung ini, terus untuk apa mereka ada di situ? Ya. Kita bacalah dulu apa ini ya. Catatan akhir tahun Komisi 3 DPR sebut MA mitra paling tak responsif. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Mahkamah Agung menjadi mitra kerja Komisi 3 yang paling tidak responsif. Ketua Komisi 3 DPR RI ya, liputan6.com Habibur Rahman menyebut Mahkamah Agung menjadi mitra kerja Komisi 3 yang paling tidak responsif. Menurutnya, MA lamban merespons saat dikonfirmasi soal temuan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi 3. Kalau respons, ya terus terang, memang paling susah respons. Saya sendiri hampir tidak pernah mendapat respons dengan institusi di Mahkamah Agung, ujar Habibur Rahman pada paparan catatan akhir tahun di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 27 Desember 2024. Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan. Kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak sambungnya. Politikus Gerindra itu menduga para hakim di pengadilan ataupun di MA mencoba untuk menjaga independensi. Namun Habibur Rahman mengingatkan bahwa Komisi 3 hanya meneruskan aspirasi masyarakat. Karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat, bukan perkara pribadi. Bukan kami ingin intervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama, kata Habibur Rahman. Ya, di sini sangat miris ya. Ya, kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan aja susah ya. Padahal ada nomor HP-nya. Saya bingung ini. Ini wakil rakyat kok kayaknya lemah sekali ya, pasrah. Bahkan ada rasa takut kepada Mahkamah Agung, Hakim-Hakim Agung atau Ketua Mahkamah Agung yang sekarang dipimpin oleh Sunarto ya. Saya ingatkan ya Habibur Rahman, Anda Ketua Komisi 3, memang Anda masih terlalu muda sebenarnya menjadi Ketua Komisi 3 di situ ya. Saya lihat Anda dalam memimpin apapun sidang itu sering bertanya kepada rekan apanya ya, kerjanya itu, rekan apanya ya, DPR-nya. Seolah-olah Anda kurang percaya diri memimpin Komisi 3 itu. Mungkin Anda kurang banyak pengalaman hidup. Gitu. Ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Itu kan mitra kerjamu. Anda sebagai wakil rakyat. Ya, mitra kerja. Surati resmi. Panggil secara resmi. Gitu loh. Ya, jangan lewat telepon, panggil secara resmi. Yang kedua, panggil paksa. Atau kalau memang tidak mau datang, ya jemput paksa, gitu loh. Kenapa? Mahkamah Agung ini kan yang dibiayai oleh rakyat juga, pengguna anggaran. Kalian wakil rakyat, maka pekerjaannya harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat. Selama Hakim Agung itu makan uang rakyat, maka dia bertanggung jawab terhadap rakyat. Gitu loh, bukan membiayai diri sendiri mereka itu. Jadi kalian panggil saja, yang penting demi rakyat, panggil resmi. Kalau memang tidak mau, dijemput paksa juga nggak mau, bekukan, bekukan anggarannya.
Mana bisa dia beroperasi kalau nggak ada anggaran kan? Kalian punya badan anggaran. Kan gampang sekali. Jadi kami tidak mau tahu dengan kelemahan kalian gitu loh. Rakyat ingin kalian sebagai lembaga super body juga untuk mengawasi kepentingan kami. Ya, karena Mahkamah Agung ini ya kan banyak kasus sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya, mafia perkara di Mahkamah Agung. Jadi sudah banyak kasus di Mahkamah Agung. Kenapa kalian diam? Kan panggil itu ketua Mahkamah Agungnya Sunarto. Bagaimana kaitannya dengan Jarod Richard itu yang memiliki uang 1 triliun 50 kilogram emas batangan? Dari mana itu? Ada berapa perkara yang sudah dimafiai sama Jarod Richard? Masih ada tidak Jarod Richard lain di tempat mafia perkara itu di Mahkamah Agung itu? Jadi jangan kalian diam gitu loh, jangan mengeluh di telepon nggak bisa, panggil resmi. Nih, panggil resmi. Kalau nggak mau jemput paksa, kalau nggak mau lagi bekukan. Ya, kalau sudah kalian bekukan anggaran itu nggak bisa beroperasi mereka. Gitu loh, kalian kan punya badan anggaran. Perintahkan kepada Menkeu, nggak usah cairkan itu anggaran mereka 6 bulan. Pasti datang ketua MA itu. Ya, kalau nggak ada duit, mau ngapain mereka di Mahkamah Agung? Lalu tanyakan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat, terutama yang terakhir, ya Jarod Richard, ya perintahkan Kapolri untuk menangkap semua hakim agung, pejabat Mahkamah Agung yang terlibat di situ. Bayangkan 1 triliun, kalau 1 miliar saja fee untuk Jarod Richard ini, satu perkara 1 miliar, maka ada 1000 perkara yang sudah tidak benar itu. Kalau 500 juta ada 2000 perkara. Kalau 100 juta ada 10.000 perkara. Bayangkan, ini kan penting kalian tindak lanjuti, Habibur Rahman. Ya, kalau Anda merasa tidak mampu, takut, gamang sebagai ketua Komisi 3, memang Anda terlalu muda, mungkin pengalamannya masih sumur jagung. Hanya karena politisi Gerindra Anda diangkat di situ. Gitu loh. Jadi mundur aja kalau nggak mampu tegas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ini, gitu loh. Kami sudah mewakilkan suara kami untuk kalian. Bersuaralah untuk rakyat. Jangan terlalu hormat kepada lembaga-lembaga itu. Anggap dia setara, seimbang. Anda dengan ketua MA seimbang. Anda dengan Kapolri seimbang. Jaksa Agung seimbang. Ya. Jangan pertanyaan formalitas ketika datang, langsung straight to the point, gitu. Ya. Terutama juga kasus, bagaimana kasus 8 terpidana Vina Cirebon. Ya, kenapa ditolak? Alasannya apa? Bisa kalian tanya langsung, gitu loh. Bagaimana bukti scientific evidence yang saya baca di media? SMS, ekstraksi SMS, kenapa nggak dipakai dalam pertimbangan? Tidak dianggap novum. Kan hal-hal seperti itu untuk kepentingan rakyat baru kalian kasih A+ sama masa dari rakyat. Tapi kalau kami hanya mendengar mengeluh, saya sudah telepon tidak diangkat. Jawaban apa itu? Itu anak-anak gitu ya, jawaban anak-anak. Gaji kalian dari rakyat. Kalian di Komisi 3, Ketua MA juga, Hakim Agungnya, seluruh jajaran hakim di bawahnya, semua digaji rakyat. Ya pantas kau sebagai wakil rakyat, kalian di Komisi 3 memanggil. Gitu loh. Saya kok jarang kali ya. Pernah atau tidak kalian memanggil Ketua MA dalam RDP? Kok saya jarang baca berita, atau kalian memang nggak bisa memanggil dia dalam RDP, mendudukkan dia? Kami kecewa ya. Kok begini kualitas anggota DPR kita ya? Beraninya sama jaksa cecungu yang dari Sumatera Utara itu, Tapsel. Kayak nada kalian tinggi ya, ketika yang belum menjabat itu. Ya. Tetapi kalau yang sudah pejabat tinggi nih, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan Ketua MA aja nggak berani kalian panggil RDP kan? Itulah makanya Habibur Rahman, Anda boleh Polisi 3
politisi Gerindra, hanya karena Gerindra yang menjadi presiden sekarang Anda ditempatkan di situ. Oke, kita kasih kesempatan, cuma ya tunjukkanlah nyalimu. Jangan ketika saya lihat kemarin ya pada saat apa itu catatan akhir tahun terlalu banyak nanya ke rekan anggota Komisi 3-nya ya, seolah-olah nggak percaya diri ini orang memimpin Komisi 3 itu. Ya kurang pengalaman atau bagaimana ya? Harusnya kok firm gitu loh. Oke, demi rakyat saya akan panggil secara resmi itu Ketua MA, karena banyak sekali kasus keresahan masyarakat ini. Kasus Vina, 8 terpidana, scientific evidence diabaikan. Apa tanggapan Ketua MA? Jarod Richard, 1 triliun, 50 kg, 50 kilogram emas batangan. Apa yang harus saya tanyakan nanti? Ya, jadi jangan main-main itu. Kalau dokter saja malpraktek, kalian buat undang-undang untuk memidana mereka. Seharusnya kalian juga buat undang-undang bagi hakim yang memutuskan salah putus perkara harus kena jerat undang-undang juga. Jadi jangan semena-mena ya karena saya hakim agung suka-sukaku. Saya pandang itu SMS extraction itu bukan novum, bukan bukti baru, ya suka-sukaku. Padahal kan mereka kalau saya lihat latar belakang pendidikannya para hakim agung ini, ya mulai dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto lulusan S1 Unair dan lain-lain, itu biasa-biasa saja, nggak membuat mereka luar biasa. Saya pikir sudah Harvard Law School gitu, ya kan? Atau yang udah terhebat di dunia lah gitu kan. Law schoolnya biasa-biasa aja dari dalam negeri, bukan membuat mereka manusia luar biasa. Biasa saja. Ngapain kita terlalu terlalu tinggi kali kita memandang dia hanya karena ada agung-agungnya gitu. Dia hanya manusia biasa, bisa salah itu loh. Dan yang paling penting Anda ingat, Habibur Rahman, mereka dibayar gajinya, fasilitasnya oleh rakyat. Sekarang rakyat menuntut kalian panggil itu Ketua MA. Ya, tanyakan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Mafia perkara bagaimana. Ya, desak Kapolri untuk menangkap semua hakim agung, pejabat Mahkamah Agung yang terlibat. Jangan didiamkan ini. Ya, kalau mafia perkara masih hidup, maka nanti keputusan-keputusan yang dialami oleh rakyat yang nggak punya duit pasti kalah. Apalagi melawan pejabat atau melawan orang kaya yang punya duit. Jadi begitu ya Pak Habibur Rahman. Tahun 2025 awal tahun panggil resmi itu Ketua MA. Ya, dia pengguna anggaran. Bukan orang yang nggak bisa diawasi. Terus kalau bukan kalian siapa yang mengawasi? Badan pengawasan MA itu kan internal. Ya, Komisi Yudisial cuma mengawasi kode etik. Kalau salah putus bagaimana? Kalau asal-asalan dia putuskan. Belum lagi dengan mafia perkara seperti Jarod Richard. Kalian punya tanggung jawab untuk memanggil mereka. Jangan lemah. Ya, Ketua Komisi 3 harus wibawanya, harus kencang suaranya demi rakyat gitu. Coba lihat dulu itu ya DPR di Jepang atau di Amerika, bagaimana itu ya beringasnya mereka, sangar beringas untuk kepentingan rakyatnya gitu loh. Kalau bisa kalian bukan hanya duduk formalitas seperti itu, tampilkan emosi itu untuk rakyat. Itu loh, bukan panggil gini-gini terus nanti saling memuji lah kalian di situ. Bosan kami dengan sikap-sikap formalitas seperti itu ya. Kami yang membayar kalian ya, apalagi kalian sudah setuju menaikkan PPN 12%. Konsekuensi logisnya ya kalian harus lebih baik bekerja. Jangan cuma formalitas duduk di ruangan ber-AC ya, hanya mengeluh. Mitra kerja yang tidak responsif ke Mahkamah Agung, tinggal panggil resmi. Ya, kalau tidak mau, bekukan uangnya, anggarannya. Kalian yang memegang anggaran itu dari rakyat kan, punya badan anggaran. Nggak usah kasih duit, pasti seperti cacing kepanasan mereka.
nggak ada duitnya kan. Oke ya, kita tunggu sepak terjang Habibur Rahman ini sebagai ketua Komisi 3. Ya, kalau cuma mental-mental nyali-nyali apanya, ya nyali-nyali ayam sayur, mundur aja lah, ganti yang mungkin yang punya nyali di situ. Ya, kita tunggu gebrakanmu Habibur Rahman. Ya, jangan cuma mengeluh. Kami tak butuh keluhanmu. Kami tak butuh keluhan kalian di DPR. Kami butuh bukti kerja, kinerja kalian untuk rakyat. Nggak butuh kami keluhan kalian. Tidak butuh. Ya. Kami bayar kalian untuk kerja, bukan untuk mengeluh. Oke pemirsa, sekian dan terima kasih. Horas.